Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah tentunya di Dokter Kito kita akan kembali membahas seputar dunia kesehatan nih pemirsa. Untuk pemirsa yang ingin bertanya atau konsultasi secara langsung bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Saya ulangi sekali lagi 0811 101 3210. Atau juga pemirsa bisa komen di postingan Instagram TVRI Bengkulu dan insya Allah akan kita jawab bersama dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Nah pemirsa, tema kita di Dokter Kito hari ini akan membahas terkait dengan rehabilitasi medik pasien pasca stroke bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Helvi Fridayani Dalimunte, SPKFR atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo Dr. Helvi, apa kabar? Baik. Sehat ya dokter ya. Ini Dr. Helvi ini pertama kali ya menghadiri ya. Pertama kali. Dan Dr. Helvi ini dinasnya di mana dokter? Saya dinas di Rumah Sakit Bayangkara dan Sun di RSJ sama Gading Medika. Sudah lumayan lama di Bayangkara dokter? Baru 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Baru pindah juga ya dokter ya? Betul. Memang kemarin domisilinya di mana dokter? Kemarin domisilinya karena lagi pendidikan itu di Semarang, karena saya ambil spesialisnya di Universitas Diponegoro, terus baru balik itu sekitar bulan Juni ya, terus baru aktif di Juli Agustus ini. Berarti baru ya dokter ya, dan selamat datang di Bengkulu dan hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Nah selanjutnya juga ada Dr. Lisda Naomi. Halo dokter. Halo Helda. Sudah tidak asing ya dengan Dr. Lisda dan hari ini juga Dr. Lisda akan membantu saya untuk berbincang-bincang bersama dengan Dr. Helvi. Kabarnya gimana dokter? Luar biasa, sehat. Bagaimana kegiatannya pada hari ini? Kalau hari ini kita off ya dok ya, karena libur. Oh iya, tapi kita tidak libur di sini ya untuk tetap memberikan. Betul, kita tetap semangat untuk memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Kita kembali ke tema Dr. Helvi hari ini, kita akan membahas terkait dengan rehabilitasi medik pasien pasca stroke. Nah, kalau untuk Dr. Helvi sendiri ini biasanya untuk dokter rehabilitasi medik itu menangani apa saja sih dokter? Karena mungkin dari pemirsa di rumah juga masih banyak yang awam terkait dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi. Oke, terima kasih waktunya Mbak Helda. Oke, saya jelasin. Jadi kan di sini ada kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kedokteran fisik itu sendiri kita nanti menilai fungsi dari pasien itu sendiri. Jadi yang kita nilai itu nanti kita assessment itu adalah fungsi apa sih yang masih ada pada pasien ini. Misal yang akan kita bahas pada hari ini kan tentang stroke ya. Jadi pasien-pasien datang itu kan biasanya dengan kelumpuhan atau dengan gangguan motorik atau lemah. Jadi yang kita nilai nanti yang kita tangani fungsi pada pasien ini apa sih gitu yang masih bisa kita tingkatkan, kita optimalkan untuk si pasien ini bisa memaksimalkan kualitas hidupnya itu sendiri. Jadi misalnya kedokteran fisik itu juga tidak hanya stroke, jadi misalnya pasien-pasien saya seperti cedera, misalnya ada cedera akut, misalnya strain atau sprain, misalnya dia habis olahraga, itu juga bisa kita tangani. Intinya dari kedokteran fisik itu kan kita menilai fisik, menilai fungsi dari bagian tubuh itu sendiri. Misalnya cedera olahraga, misalnya kakinya keseleo, kita lihat oh dia kan memang untuk berolahraga, kita lihat dari ototnya, misalnya dia strain atau sprain bisa kita tangani, kita lihat dulu fasenya dia di akut atau di kronis. Nanti kita assessment dulu, baru setelah itu nanti kita terapi dengan karena kedokteran fisik dan rehabilitasi itu kan bekerja secara tim. Di dalam itu ada seperti fisioterapi, ada okupasi terapi, terapi bicara, dan kita itu bekerja itu di sehari-hari itu kita berkolaborasi dengan spesialis lain. Istilahnya kan kita penunjang ya, jadi kita berkolaborasi dengan spesialis lain, misalnya dari kita dapat konseling dari neurologis atau spesialis saraf, terus nanti kita bekerja dengan tim, nanti ada pasien yang datang,
kita terapi, biasanya terapinya itu tidak hanya satu kali, jadi berulang-ulang gitu. Jadi nanti kita assessment, lalu kita evaluasi bagaimana sih terapi yang kita berikan kepada pasien ini. Artinya ini bekerja dengan tim ya dokter ya, banyak spesialis Kita spesialis yang bergabung. kolaborasi istilahnya. Berkolaborasi. Oke, baik dokter, semakin penasaran terkait dengan rehabilitasi pasca stroke nih. Banyak juga pemirsa di rumah yang bertanya-tanya. Silakan boleh langsung dilanjutkan dengan materi pada hari ini dokter. Oke, kita lanjut materi ya. Sini ada. Pencet ini ya. Iya, di bawahnya. Apa hari ini saya akan memaparkan materi mengenai rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke. Oke, ini mungkin overview sedikit aja ya, mungkin lebih lengkapnya oleh neurologis. Jadi stroke itu sendiri yang masyarakat mesti tahu itu adalah kondisi kekurangan suplai darah pada area otak. Jadi dia memunculkan kelainan-kelainan pada tubuh selama lebih dari 24 jam, dan biasanya ini penyebabnya itu karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan otak itu kekurangan suplai darah sehingga mengalami kerusakan atau kematian sel. Oke, jadi untuk stroke itu bisa disebabkan oleh dua tadi, penyumbatan atau karena perdarahan. Tapi untuk yang terbanyak kasusnya itu adalah karena non perdarahan atau stroke infarct. Ini tadi epidemiologi itu sebanyak 80%. Dan untuk faktor resikonya itu ada dua, ada yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi. Nah, kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu kan seperti umur, jenis kelamin, ras, atau herediter, itu maksudnya keturunan. Nah, untuk yang bisa dimodifikasi itu seperti hipertensi, penyakit jantung, merokok, lifestyle itu bisa dimodifikasi. Nah, untuk ini, jadi pada masyarakat itu ada slogan yang kita biasanya kita bilang dengan segera ke RS. Kenapa? Jadi masyarakat tuh mesti tahu, misalnya jadi kadang suka menunda-nunda ya, jadi misalnya segera, jadi mesti tahu, misalnya ada manifestasi seperti senyumnya tidak simetris, atau misalnya bibirnya mencong, tersedak, sulit menelan air, terus itu secara tiba-tiba itu lebih baik dibawa langsung ke rumah sakit gitu. Kadang masyarakat di rumah berasumsi itu bukan hal yang membahayakan, tapi lebih baik kan kita aware gitu. Kalaupun memang tidak membahayakan, yang penting kita ke rumah sakit dulu untuk mengecek segera. Terus misalnya ada kelemahan atau gerak paru anggota tubuh itu tiba-tiba melemah, terus bicara tiba-tiba pelo atau tidak jelas, tidak mengerti kata-kata, atau misalnya bicara tidak nyambung. Lalu kebas atau baal itu kesemutan seluruh tubuh atau separuh, terus misalnya rabun atau pandangan satu mata kabur yang terjadi secara tiba-tiba, lalu sakit kepala hebat muncul tiba-tiba, serta gejala atau tanda lain yang mungkin dialami yaitu seperti penurunan kesadaran atau pingsan, kejang dan muntah dan sebagainya. Artinya ini dialami dengan secara tiba-tiba seperti itu ya dokter ya? Karena masyarakat tuh juga tidak aware gitu ya, misalnya tiba-tiba kebas tapi ya di rumah nanti gitu, nanti tiba-tiba ke rumah sakit udah parah gitu. Karena stroke ini kan bermain dengan waktu ya, kita ada fase-fasenya, jadi semakin dini ditangani itu semakin lebih baik. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.